Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Muhammad Fauyan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eltri Trismurjani, NIM 2620027 dari kelas Teknologi Pendidikan C. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bangun datar segitiga. Nah, video kali ini merupakan video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian segitiga. Yang kedua, unsur-unsur segitiga. Yang ketiga, macam-macam segitiga dan sifat-sifatnya. Dan yang keempat yaitu luas dan keliling segitiga. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian segitiga. Nah, segitiga adalah bangun datar yang terjadi dari 3 ruas garis yang setiap 2 ruas garis bertemu ujungnya. Tiap ruas garis yang membentuk segitiga disebut sisi. Pertemuan ujung-ujung ruas garis disebut titik sudut. Lanjut ke materi yang kedua yaitu unsur-unsur segitiga. Ada beberapa unsur-unsur segitiga nih teman-teman. Yang pertama yaitu sisi atau berupa ruas garis yang membentuk segitiga, yaitu adalah batas yang membedakan bagian dalam dengan bagian luar. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, itu ada pada gambar di pojok kiri atas itu ya. Ada gambar segitiga dan itu ada keterangannya sisi. Berarti itu menunjukkan sisi. Yang kedua yaitu titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan antara 2 ruas garis atau pertemuan ujung-ujung ruas garis, di mana jumlah dari sudut-sudut segitiga yaitu sebesar 180 derajat. Nah, sambil saya menerangkan, bisa sambil dilihat ya teman-teman pada gambar di pojok kiri atas. Dan yang kemudian yang ketiga yaitu titik puncak. Titik puncak adalah titik sudut yang berhadapan dengan alas dari segitiga tersebut. Berarti kalau titik puncak itu titik sudut yang berhadapan pada alas. Berarti ini ya, ini di gambar pojok kanan atas. Oke, selanjutnya macam-macam segitiga dan sifat-sifatnya. Nah, macam-macam segitiga itu ada berdasarkan pembagiannya. Ini yang pertama yaitu pembagian atas dasar besar-besar sudutnya. Itu ada beberapa macam-macam segitiganya, yaitu yang pertama yaitu segitiga lancip. Yaitu segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ya. Segitiga lancip yaitu dengan sudut contohnya kurang dari 90 derajat. Berarti otomatis kalau besar sudutnya kurang dari 90 derajat berarti sudut lancip. Nah, ketika sudutnya bersudut lancip, maka segitiga tersebut berarti segitiga lancip. Selanjutnya yang kedua yaitu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga yang salah satu sudutnya berbentuk sudut siku-siku. Nah, berapa besar sudut siku-siku? Yaitu sebesar 90 derajat. Otomatis jika salah satu dari 3 sudut segitiga, nah berarti jika salah satunya itu sebesar sudutnya itu sebesar 90 derajat, berarti segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul yaitu segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Berarti jika salah satu sudut dari segitiga tersebut besarnya lebih besar daripada 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, maka segitiga tersebut berarti segitiga tumpul. Lanjut ya, macam-macam segitiga berdasarkan pembagian atas dasar panjang sisinya, yaitu ada 3 juga ya macam-macamnya. Yaitu yang pertama ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang yaitu segitiga yang panjang ketiga sisinya berbeda. Berarti panjang sisinya itu berbeda-beda ya teman-teman, berarti itu segitiga sembarang. Sifat segitiga sembarang yaitu 1. Besar ketiga sudutnya berbeda. Dan yang kedua, panjang ketiga sisinya berbeda. Lanjut ke macam segitiga yang kedua,
atas dasar panjang sisinya ya. Itu yang kedua, segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki yaitu segitiga yang tepat dua sisinya sama panjang. Berarti ketika kedua sisinya itu sama panjang, berarti itu segitiga sama kaki. Sifat segitiga sama kaki yaitu sudut-sudut pada kakinya sama besar. Lalu dua sisinya sama panjang. Itu berarti segitiga sama kaki ya, teman-teman. Macam yang ketiga yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Ketika suatu segitiga mempunyai ketiga sisinya itu sama panjang, berarti itu segitiga sama sisi. Sifat-sifatnya yaitu semua sudutnya sama besar, yaitu sebesar 60 derajat. Lalu semua sisinya sama panjang. Lanjut ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman. Ini luas dan keliling segitiga. Sebelum kita mengetahui rumus luas dan keliling segitiga, alangkah lebih baiknya kita mengetahui awal mulanya ya teman-teman. Nah ini, coba perhatikan gambar itu. Yang pertama itu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Dian memiliki selembar kertas yang berbentuk persegi panjang. Nah, lalu kita gunting kertas tersebut menjadi seperti berikut. Itu dibagi dua ya, atas diagonalnya. Kemudian hasil guntingan tersebut berupa dua buah segitiga yang masing-masing sama dan sebangun. Itu ketika persegi panjang kita bagi menjadi dua, menyamping ya, membaginya, berarti menghasilkan segitiga yang masing-masing sama dan sebangun. Kan kita udah tahu nih rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Itu kan berarti rumus persegi panjangnya itu 2 kali luas segitiga ya. Luas segitiga. Lah, luas segitiganya itu berapa dong berarti? Luas segitiganya berarti kan itu segitiganya ada 2. Berarti kan satu segitiga itu berarti setengahnya dari persegi panjang. Berarti luas segitiganya itu setengah kali luas persegi panjang. Sedangkan luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Berarti rumus luas segitiga itu setengah kali panjang kali lebar. Kemudian kita masukkan ke simbol-simbol yang sebenarnya. Jika panjang segitiga tersebut itu alas atau A, dan lebarnya itu disebut tinggi, maka luas segitiga tersebut dapat dirumuskan luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali A kali T. Kemudian kita belajar tentang keliling segitiga. Keliling segitiga itu dapat kita peroleh dengan menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Karena segitiga memiliki 3 sisi, maka rumus keliling segitiga itu sama dengan sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga, maka rumus kelilingnya sama dengan 3 kali sisi. Nah, ini sudah saya cantumkan ya teman-teman daftar pustakanya. Bila teman-teman ingin mengeceknya atau ingin mempelajari lebih lanjut, bisa kalian cek di daftar pustakanya ya teman-teman. Wah, nggak terasa ya sudah di akhir video. Oh ya, saya juga udah nyiapin latihan soal nih teman-teman di Google Form. Nanti saya kirimkan linknya ya untuk latihan teman-teman. Oke, mungkin hanya itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Mungkin itu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.